Halo, apa kabar para penonton sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Diman Ahmad di acara Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Bedah politik kali ini agak beda dari biasanya karena saya di Jakarta dan Profesor Saiful Mujani sedang di California. Karena itu kita melakukan bedah politik kali ini melalui Zoom. Apa kabar Pak Saiful? Baik, Bung Saidiman. Di sini hampir lewat maghrib mau isya. Ya, di Jakarta pagi. Kita baru sarapan tadi. Oke, Pak Saiful, kita akan membicarakan satu topik yang menarik ini tentang nilai-nilai demokrasi dan pilihan pada presiden. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat membicarakan tentang komitmen publik atau bagaimana publik menilai demokrasi kita dan komitmen mereka terhadap sistem demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia yang sedang berlaku. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah apakah komitmen atau pandangan tentang demokrasi ini punya hubungan dengan pilihan presiden. Kenapa tema ini penting untuk kita bahas? Karena kalau kita melihat rekam jejak atau latar belakang tiga bakal calon presiden yang sedang bertarung ini, kita melihat mereka memiliki latar belakang yang cukup berbeda. Pak Prabowo Subianto kita tahu berkarir di militer di masa otoritarian Orde Baru, dan pemerintahan atau rezim Orde Baru ini punya sikap atau katakanlah ya, salah satu kejahatan mereka yang utama adalah mereka anti terhadap nilai-nilai demokrasi. Ada banyak contohnya kita bisa sebut. Kemudian Pak Prabowo berkarir dan puncak karirnya di militer pada masa Orde Baru ini. Kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo bahkan sempat dihentikan ya dari dinas kemiliteran karena dinilai melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis reformasi ketika itu. Karena itu secara logika mungkin kita bisa berasumsi bahwa mestinya mereka yang komitmen terhadap demokrasi ini berjarak ya dengan Prabowo Subianto yang punya rekam jejak Orde Baru yang anti terhadap nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya dengan Ganjar Pranowo ini justru berkarir di politik dimulai sejak reformasi bergulir. Bahkan ia aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan satu kekuatan politik yang melawan Orde Baru. Nah, dilihat dari rekam jejak ini mestinya berbeda ini antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan mungkin agak dekat dengan Ganjar Pranowo, tetapi juga memiliki perbedaan ya, karena Anies Baswedan aktif di politik setelah reformasi terjadi atau setelah demokrasi terjadi sekarang ini saja. Karena itu mungkin asosiasi ya, kita berasumsi bahwa asosiasi mereka yang punya komitmen terhadap demokrasi mungkin tidak sekuat antara Ganjar dengan Anies Baswedan. Nah, Pak Saiful Mujani bagaimana melihat ini? Apakah ada hubungan antara mereka yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pilihannya terhadap tiga bakal capres ini? Silakan Pak Saiful. Oke, Bung Saidiman, terima kasih. Tiga tokoh itu yang kita diskusikan ya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, karena tiga tokoh itu yang sejauh ini paling kompetitif dan kemungkinan mereka akan menjadi calon presiden akan ditetapkan oleh KPU nanti pada bulan November, kira-kira begitu. Dan apa yang Anda katakan tadi itu sebuah hipotesis ya, mungkin kenyataan empirisnya begitu, bahwa pemilih yang punya komitmen pada nilai-nilai demokrasi mungkin lebih berasosiasi dengan Ganjar dan Anies mungkin dibanding dengan Prabowo, karena latar belakang tiga tokoh ini berbeda, bagaimana mereka tersosialisasi di dalam sistem politik pada waktu itu, karena Prabowo adalah generasi yang lebih senior sebenarnya dengan Ganjar dibanding dengan Ganjar. Nah, oleh karena itu kalau masyarakat punya komitmen yang kuat terhadap demokrasi, hipotesis Anda tadi mungkin benar bahwa
kemungkinan mereka tidak mendukung Prabowo. Sebaliknya cenderung akan memilih Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Di sana kita melihat bahwa orang yang mendukung Prabowo mungkin tidak melihat bahwa nilai-nilai demokrasi itu penting, atau setidak-tidaknya nilai-nilai demokrasi itu bukan sesuatu yang lebih penting daripada faktor yang lain. Oleh karena itu kemudian mereka tetap memilih Pak Prabowo misalnya, walaupun punya track record yang tidak positif dalam hubungan dengan demokrasi dan nilai-nilai human rights atau hak asasi manusia. Nah, jadi Pak Prabowo mungkin dipilih ya dengan dengan dasar bahwa nilai-nilai demokrasi itu bukan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan pilihan mereka. Sebaliknya mungkin Ganjar, orang-orang yang tidak menilai penting nilai-nilai demokrasi itu kemungkinan tidak memilih Ganjar. Oleh karena itu hipotesis tersebut sah sejauh itu konsisten secara empirik, kira-kira begitu Bung Saidiman. Nah, oleh karena itu kita harus melihat dulu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai demokrasi. Ada banyak nilai-nilai demokrasi yang menjadi ukuran yang digunakan di dalam berbagai studi, tapi dalam konteks ini kita hanya membatasi pada 3 ukuran dari demokrasi yang semuanya itu bertumbuh pada konsep kebebasan. Yeah. Kebebasan sesungguhnya adalah konsep yang sangat esensial dalam demokrasi, yang membuat demokrasi beda dengan otoritarianisme misalnya, itu adalah karena dalam demokrasi nilai-nilai kebebasan tersebut dijadikan fondasi, sementara di dalam otoritarianisme bukan kebebasan yang jadi fondasi, malah sebaliknya adalah satu bentuk pemerintahan yang lebih menekan kepada stabilitas, pada hierarki untuk menyederhanakan sistem pemerintahan yang tidak mentoleransi pada aspek-aspek kebebasan dan aspek-aspek nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, dalam konteks itu maka kita melihat di dalam kebebasan yang paling sederhana yang dimaksud nilai-nilai kebebasan itu adalah sejauh mana kita warga negara itu menilai bahwa kebebasan berpendapat itu penting. Itu ukuran pertama. Apakah sangat penting atau sangat tidak penting? Kita buat rentang penilaian seperti itu. Demikian juga kebebasan, di samping kebebasan berpendapat, kebebasan pers itu dekat dengan itu merupakan salah satu fondasi dan ciri khas daripada demokrasi. Kemudian kita juga bisa melihat kebebasan untuk berkumpul, misalnya berkumpul untuk sebuah organisasi sosial, berkumpul sebagai organisasi politik, mendirikan partai politik, misalnya ikut serta di dalam partai politik dan sebagainya. Itu adalah komponen dasar di dalam demokrasi. Itu komponen kedua yang kita pakai untuk mengukur nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya kita juga ingin melihat salah satu unsur yang penting di dalam demokrasi adalah kebebasan rakyat untuk mengkritik pemerintah. Ya. Jadi dalam demokrasi mengkritik pemerintah itu sebagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah itu menjadi sangat penting. Yang di dalam otoritarianisme itu dilarang atau orang yang melakukan itu bisa ditangkap dan bahkan nyawanya hilang, misalnya seperti itu. Oleh karena itu 3 unsur tadi menjadikan ukuran kita. Tentu banyak ukuran-ukuran yang lain soal nilai-nilai demokrasi ini, tapi kita batasi pada 3 itu saja dalam studi kita. Sudah beberapa kali melakukan survei opini publik secara nasional tentang komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi tersebut. Kita akan dari temuan studi itu terakhir kita
melakukan studi tentang nilai-nilai demokrasi itu ya pada bulan Desember 2022, Bung Saidina. Nah, kita akan pakai hasil studi tersebut. Nah, ketika kita bicara tentang pentingnya atau tidak pentingnya kebebasan berpendapat, sebenarnya sangat sedikit orang yang menilai kebebasan berpendapat itu kurang penting atau tidak penting sama sekali. Totalnya itu hanya sekitar 6,5% gitu. Sementara yang menyatakan sangat penting itu mayoritas, 60% pemilih kita itu menilai bahwa kebebasan berpendapat itu sangat penting. Itu 60%. Cukup penting ya 30,2%, dan yang tidak punya pendapat itu tidak tahu, tidak mau jawab itu 3,3%. Jadi kalau dijumlahkan antara yang sangat penting dan cukup penting itu sekitar 90,2%, Bung Saidiman. Dan kalau yang tidak tahu, tidak jawab itu kita anggap itu bagian yang menilai kurang atau tidak penting, maka ada sekitar 9,8% orang yang menilai bahwa kebebasan berpendapat itu tidak atau kurang penting, Bung Saidiman. Jadi sebenarnya di tingkat masyarakat penghargaan terhadap nilai-nilai kebebasan berpendapat itu sangat tinggi, ya. Dan hampir gitu ya, hampir 100%. Jadi 9 dari 10 orang di Indonesia itu menilai bahwa kebebasan berpendapat itu penting atau sangat penting, ya. Cukup penting atau sangat penting. Itu tentang kebebasan berpendapat. Kemudian kita melihat kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Di sini sedikit agak banyak orang yang menganggap kurang penting atau tidak penting. Itu jumlahnya sekitar berapa? 12,1%, kira-kira begitu. Yang mengatakan sangat penting, kalau tadi di dalam kebebasan berpendapat itu 60-an%, di sini menurun untuk berkumpul dan berserikat itu menjadi 44%. Tapi dijumlahkan dengan yang cukup mengatakan cukup penting, itu totalnya masih 83,9%. Jadi hampir berapa ya? Hampir 8, kurang lebih 8 dari 10 orang Indonesia menganggap kebebasan berkumpul itu penting atau sangat penting. Kemudian yang ketiga, mengkritik pemerintah, ya, mengkritik pentingnya kebebasan untuk mengkritik pemerintah, itu yang mengatakan sangat penting dan cukup penting sebanyak 84,3%. Sisanya mengatakan kurang atau tidak penting sama sekali atau tidak tahu, gitu ya, apakah penting atau tidak penting. Jadi kira-kira begitu, Bung Saidiman, gambaran deskriptifnya tentang komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi. Jadi secara umum 80% kurang lebih gitu, antara 80 sampai 90% atau antara 8 sampai 9 dari 10 orang Indonesia menganggap kebebasan tersebut, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan mengkritik pemerintah itu sangat penting atau cukup penting. Nah, dari deskripsi ini, dari temuan ini, kita ingin melihat bagaimana hubungan penilaian orang yang mengatakan penting dan tidak penting tersebut dengan pilihan terhadap 3 calon yang paling kompetitif untuk Pilpres 2024 untuk sementara ini. Begitu, Bung Saidiman. Jadi dukungan pada calon presiden menurut sikap terhadap pentingnya kebebasan. 3 variabel itu digabungkan menjadi sebuah indeks komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, gitu ya. Itu yang lebih mengatakan sangat penting atau cukup penting. Itu kalau dibuat digabungkan, itu skornya, kalau kita buat skor antara 0 sampai 100, gabungan dari 3 variabel tersebut, maka
dan kemudian angka di atas 50 itu adalah kita anggap itu adalah tinggi, dan kemudian yang di bawah atau sama dengan 50 itu rendah, maka kita menemukan bahwa masyarakat yang rendah komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi itu jumlahnya di dalam masyarakat itu ada sekitar 7,7%, Bung Sailiman. Ya. Sementara yang sebaliknya, yang punya komitmen yang tinggi itu jumlahnya dalam masyarakat adalah sangat besar, mayoritas besar, 92,3%, Bung Sailiman. Ya. Oke. Jadi kalau dilihat dari sisi ini ada sekitar, kalau kita jumlahkan ada sekitar 8% yang komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi itu rendah. Ya. Nah itu posisi komitmen terhadap demokrasi, terhadap nilai-nilai demokrasi. Kalau 3 variabel tersebut kita gabungkan menjadi sebuah indeks, dan indeks dari 0 sampai 100 tersebut kita bagi 2 dalam pengertian 50, di atas 50 itu adalah komitmennya tinggi terhadap nilai demokrasi, dan yang 50 atau kurang dari 50 itu komitmennya rendah. Ya. Gitu Bung Sailiman. Nah kita lihat kemudian bagaimana distribusi dari yang tinggi ini. Distribusinya adalah pada Anies Baswedan 33%, kemudian pada Ganjar Pranowo 39%, jadi selisihnya sekitar 6% dengan Anies. Kemudian dengan Prabowo yang tinggi itu 29%, selisihnya sekitar 10% antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya. Nah sebaliknya untuk yang rendah, perbedaannya dengan Ganjar cukup tajam, cukup tinggi. Jadi yang rendah komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi paling tinggi pada Prabowo 48%, dengan Ganjar Pranowo 26, dan pada Anies juga sama 26. Jadi kalau yang bersaing antara Anies dengan Ganjar, kemungkinan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi itu bukan faktor yang penting. Oke. Sebagaimana tadi kita hipotesakan kan di awal, karena latar belakang 2 orang ini kurang lebih agak mirip begitu. Namun demikian ada sedikit, tapi ini tidak terlalu signifikan saya kira. Perbedaan 33 dengan 39 itu hanya 6%. Ya. Sementara aspek yang rendahnya itu persis sama. Ya. 26 dan 26. Oleh karena itu 2 tokoh ini kalau dijelaskan dari komitmen pemilih terhadap demokrasi tidak bisa memberikan penjelasan, tidak meyakinkan secara statistik begitu. Tapi kalau yang dilihat adalah Prabowo dengan Ganjar Pranowo itu kelihatan signifikan. Dalam analisis statistik di sini itu kelihatan bahwa probability value-nya itu lebih kecil daripada 0,05 gitu, Bung Sailiman di sini ya. Jadi ini signifikan secara statistik. Apa yang membuat signifikan secara statistik itu adalah perbedaan signifikan antara pemilih yang punya komitmen tinggi terhadap demokrasi, pilihannya terhadap Ganjar dan terhadap Prabowo itu berbeda. Pada Ganjar lebih banyak, sementara pada Prabowo kurang banyak. Dan selisih antara keduanya signifikan sekitar 10%. Itu Bung Sailiman di satu sisi. Di sisi yang lain, pada aspek yang rendah komitmennya terhadap demokrasi, seperti tadi dikatakan di awal dalam bedah politik ini adalah kemungkinan pemilih Prabowo itu tidak terlalu peduli dengan nilai-nilai demokrasi. Kita lihat hampir separuhnya, itu ya, 48%. Itu orang yang rendah komitmen terhadap demokrasi itu memilih Prabowo Subianto, ya. Dan itu bedanya cukup besar
pada yang rendah itu pada Ganjar Pranowo 26, berarti sekitar selisihnya 22%. Jadi memang sangat besar perbedaannya. Maka value-nya, nilai probability, signifikansi hubungan perbedaan antara Prabowo dan Ganjar dilihat dari sisi komitmen terhadap demokrasi di kalangan pemilihnya memang berbeda secara signifikan, Bung Saidiman. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, teori atau asumsi atau hipotesis tadi yang Anda kemukakan terbukti secara empirik bahwa pemilih yang punya komitmen terhadap demokrasi cenderung lebih memilih Ganjar, dan yang kurang punya komitmen pada nilai-nilai demokrasi cenderung memilih Prabowo Subianto. Ya. Kenapa demikian? Seperti tadi dijelaskan, karena dua tokoh ini punya latar belakang nilai-nilai politik yang berbeda, dan juga pengalaman langsung dalam kehidupan politik yang berbeda. Prabowo dibesarkan dan berkarir di Angkatan Darat, ya, pada masa otoritarianisme Orde Baru. Ganjar mulai berkarir politik itu di masa awal reformasi dan akhir daripada otoritarianisme Orde Baru, dan Ganjar sejak muda cenderung beroposisi terhadap rezim otoritarian Orde Baru. Itu tuh Bung Saidiman. Ya, intinya adalah bahwa ternyata sikap atau komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi ini punya implikasi ya terhadap pilihannya berdasarkan dari latar belakang tokoh yang akan dipilih. Tapi Pak Saiful, saya ingin bertanya, apakah kemudian data ini atau kesimpulan ini kita bisa pakai misalnya untuk memprediksi begitu? Kira-kira ke depan akan seperti apa misalnya hasil pemilu, kalau komitmen terhadap demokrasinya tetap atau berubah akan seperti apa, atau bagaimana? Apakah ini bisa dipakai untuk melakukan prediksi begitu? Sebelum kita memprediksi kemungkinan itu, kita lihat mungkin sebenarnya yang punya hubungan signifikan antara nilai-nilai demokrasi di kalangan pemilih dengan pilihan mereka terhadap calon presiden itu bukan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Mungkin ada faktor di belakang itu, misalnya pendidikan misalnya. Mungkin sebenarnya bukan faktor nilai-nilai demokrasi itu sendiri yang berpengaruh, tapi mungkin orang yang punya komitmen terhadap demokrasi itu dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan mereka. Akses informasi begitu ya? Kemungkinan ya, kemungkinan itu terjadi. Oleh karena itu, sebenarnya dukungan terhadap Ganjar mungkin lebih kuat di kalangan yang lebih terpelajar daripada yang kurang terpelajar. Sebaliknya untuk Prabowo mungkin gitu ya. Nah, karena apa? Karena nilai-nilai demokrasi kan secara teoritis memang berhubungan dengan tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, kemungkinannya adalah mereka lebih komit terhadap nilai-nilai demokrasi tersebut. Kira-kira begitu Bung Saidiman. Oleh karena itu kita harus kemudian melihat hubungan antara nilai-nilai demokrasi dengan pilihan terhadap calon presiden, kita kontrol gitu ya, dengan variabel pendidikan, kira-kira begitu. Atau mungkin dengan generasi, perbedaan generasi mungkin punya efek yang signifikan terhadap pilihan atas calon presiden, begitu Bung Saidiman. Oleh karena itu saya membuat analisis dengan membuat regresi dengan 3 independen variabel: komitmen terhadap demokrasi, kemudian tingkat pendidikan, dan juga dengan generasi, dengan perbedaan generasi di kalangan pemilih kita. Hasilnya seperti ini Bung Saidiman. Kan kalau dilihat dari sisi generasi kan ada yang disebut Gen Z, itu lahir setelah 96, milenial lahir 81 sampai 96 begitu. Gen Z lahir
antara tahun 65 dan 80, dan kemudian di atasnya lagi itu adalah generasi sebelum tahun 65. Nah, kalau kita buat analisis multivariat seperti ini, kita menemukan bahwa faktor generasi tidak signifikan di sini. Ya. Jadi tidak penting gitu loh. Jadi dikontrol dengan apa? Dengan perbedaan generasi ini, indeks dukungan pada kebebasan itu kan nilai-nilai demokrasi tadi yang 3 variabel tadi, Bung Saidiman, itu tetap signifikan negatif pada Prabowo. Ya. Ya. Dan kemudian pendidikan juga memang itu negatif terhadap Prabowo. Tapi walaupun unsur pendidikan dimasukkan di dalam analisis kita, indeks dukungan pada kebebasan masih tetap signifikan secara statistik. Jadi komitmen pada nilai-nilai demokrasi itu punya kemungkinan besar punya nilai yang cukup independen, pengaruhnya terhadap pilihan atas calon-calon presiden, Bung Saidiman. Mana orang yang punya komitmen lebih kuat terhadap demokrasi cenderung akan menggerus suara Prabowo, dan sebaliknya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Gitu, Bung Saidiman. Kalau tanya tadi, jadi kalau komitmen terhadap demokrasinya naik, kira-kira begitu, di tengah-tengah pemilih, misalnya dari cukup menilai cukup penting kebebasan itu menjadi sangat penting, misalnya naik seperti itu, maka itu akan menggerus secara signifikan suara Prabowo. Dengan demikian juga sebaliknya, apabila komitmen terhadap demokrasinya itu semakin rendah, misalnya dari yang tadinya mengatakan cukup penting menjadi tidak penting misalnya, itu maka akan memperkuat kemungkinan dukungan terhadap Prabowo dari pemilih tersebut. Itu, Bung Saidiman. Baik, Profesor Saiful, menarik sekali data yang dikemukakan dan kesimpulan ya dari analisis terhadap data ini sangat menarik, bahwa ternyata pada masyarakat kita yang pertama adalah komitmen pada nilai-nilai demokrasi pada 3 hal tadi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat itu sangat tinggi di masyarakat kita. Kalau dibuat indeksnya 92% ya. Dan ternyata ini punya korelasi atau punya hubungan dengan pilihan publik pada 3 bakal calon presiden. Hubungannya terutama yang sangat terlihat di sini hubungannya negatif dengan Prabowo, pilihan pada Prabowo Subianto. Artinya kalau komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi ini meningkat ke depan, maka ini akan berpengaruh negatif pada elektabilitas Prabowo. Tapi sebaliknya kalau komitmen pada demokrasi ini berkurang, ini akan mengurangi resistensi terhadap Prabowo Subianto dari pemilih yang punya komitmen terhadap demokrasi ini sendiri. Saya kira demikian, Pak Saiful, Profesor Saiful Mujani. Baik, jadi ya, terima kasih banyak. Kita akan ketemu kembali dalam bedah politik selanjutnya di kanal YouTube SMRC TV. Terima kasih banyak.